Halo, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS. Di video kali ini Mimin akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru untuk ditonton, yaitu kelanjutan dari Dahulu Kontinen Season 1 episode 12. Jadi langsung saja kita ke pembahasan alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa terus dukung channel Sulaiman LS agar Mimin selalu senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Dan selamat menikmati dan enjoy. Film diawali dengan Ma Hongjun yang akan menyerang kelompok Tangsan. Namun untungnya datanglah Master Lande yang langsung menghentikan amukan Ma Hongjun. Master Lande kemudian mengatakan kepada mereka bahwasanya jika Ma Hongjun telah diberi dua pilihan. Yang pertama, Ma Hongjun harus dihabisi, atau yang kedua, Ma Hongjun harus dibangunkan dari pingsannya. Mengingat kesempatan yang kedua Ma Hongjun tak akan bisa terbangun dari pingsannya, Master Lande memutuskan untuk menghabisinya saja karena kondisinya yang tak memungkinkan. Akan tetapi di sini justru Tangsan tak setuju dengan usulan dari masternya. Ia dengan tekad yang kuat memutuskan untuk membangunkan Ma Hongjun. Meskipun resikonya ia akan tewas terbakar oleh api neraka yang dimiliki oleh Ma Hongjun. Kemudian saat itu Tangsan langsung berusaha untuk menyadarkan Ma Hongjun yang masih mempunyai dendam kepada para warga desanya yang sudah menghabisi ayahnya. Tangsan pun dalam menyadarkan Ma Hongjun, ia harus terkena serangan roh pelindung api Ma Hongjun. Akan tetapi Tangsan tetap berusaha agar ia bisa mencegah hancurnya desa. Dan juga Ma Hongjun tak harus dihabisi oleh Master Lande. Hingga singkatnya berkat tekad dan perjuangan Tangsan, Ma Hongjun akhirnya bisa tersadar. Saat itu Tangsan dan teman-temannya langsung membawa kepala desa agar diberikan ramuan obat untuk Ma Hongjun. Namun setelah kepala desa memberikan obat herbal ramuan kepada Dai Mubai, ia pun langsung dicurigai oleh Dai Mubai. Awalnya kepala desa berbohong jika ramuan tersebut adalah racikannya. Akan tetapi setelah ditelusuri oleh Dai Mubai, ternyata obat herbal tersebut telah diberikan oleh orang yang bernama Bule. Hampir setiap desa telah meminum obat herbal tersebut. Apalagi saat itu kepala desa mengatakan jika orang yang bernama Bule ternyata akan mencari orang-orang yang kuat yang nantinya akan menjadi petarung di kota Suto. Hulene saat itu mengatakan jika obat ramuan tersebut ternyata harganya sangat mahal sekali bila dijual. Mengingat ramuan tersebut sangatlah langka, apalagi jika ramuan itu bisa dijual kepada Balai Roh Pelindung, maka kekayaan akan langsung datang kepada Ma Hongjun. Bahkan apapun yang diinginkan oleh Ma Hongjun, maka Balai Roh Pelindung pasti akan mengabulkannya. Tujuan Hulena berkata seperti itu dikarenakan obat yang langka itu akan diteliti oleh Loh Balai Pelindung. Apa saja kegunaan dari ramuan obat tersebut? Akan tetapi di sini Ma Hongjun pun tak peduli dengan semua itu. Ia ingin meminum ramuan tersebut agar dirinya bisa terkontrol dan terkendali emosinya. Singkatnya akhirnya Tangsan dan juga teman-temannya langsung pergi menemui Master Xiao yang sudah menunggu di tepian hutan. Saat itu Xiao mengatakan kepada Master Xiao Gang jika teorinya ada yang salah. Pasalnya Ma Hongjun saat itu memiliki dua cincin roh tanpa harus menghabisi binatang roh untuk mendapatkan cincin roh pelindung. Namun karena Master Xiao Gang telah meneliti puluhan tahun, ia pun menjelaskan kepada Xiao jika pada dasarnya Ma Hongjun sebelumnya telah memiliki dua cincin roh pelindung. Dan hal itu tentu saja telah dibenarkan oleh Ma Hongjun sendiri karena memang ia memiliki dua cincin roh pelindung.
要不是你，你爸为你做的一切。 Kemudian saat itu Tangsan meminta izin kepada Master Lande agar ia diperbolehkan membawa Ma Hongjun untuk berlatih di Akademi Silanke. Ia yakin jika suatu saat nanti pasti Ma Hongjun akan menjadi seorang master roh hebat. Tentu saja Master Lande pun menerima Ma Hongjun sebagai anak murid yang baru. Seketika itu Tangsan dan teman-temannya pun sangat senang sekali karena mereka memiliki teman baru. 这个你愿不愿意等你毕业之后？ Lalu singkatnya mereka telah sampai di sekolah Akademi Silanke. Terlihat seluruh teman-temannya sangat akur dengan Ma Hongjun. Apalagi saat itu Dai Mubai pun telah menerima Ma Hongjun sebagai juniornya. 学院也是一样，得投靠这种有钱的势力才会有。我听说环师都有补贴呢。 Kebersamaan mereka di sini sangat erat sekali, padahal mereka baru kenal satu sama lain. Namun persahabatan mereka telah terlihat. Apalagi saat itu Ausike pun menceritakan kepada Ma Hongjun jika dirinya juga telah menolong Ma Hongjun di saat Ma Hongjun tak bisa mengendalikan emosinya. Akan tetapi ternyata Ma Hongjun tak ingat sama sekali, karena pada saat itu Ma Hongjun tak bisa melihat dengan jelas siapa saja orang yang terlibat membantunya. 不仅先被迷倒，还得靠别人救。来，你帮我把船牌给洗了呗。帮你洗。 Saat itu Master Xiaogang telah memperingatkan Tangsan agar berhati-hati dengan Hulena, karena Master Xiaogang percaya jika Hulena akan berbuat jahat kepada mereka, mengingat Hulena bagian dari Balai Roh Pelindung. Master Xiao meminta agar Tangsan dan juga Xiao sebisa mungkin harus menjauh dari Hulena demi keselamatan mereka. Namun berbeda halnya dengan Master Lande. Di sini Master Lande telah mempertegas kepada Guru Xiao jika Hulena kesini hanya untuk berguru saja, tak lebih dari itu. Mungkin Guru Lande tak ingin jika murid-muridnya terpecah belah. Maka dari itu Guru Lande bersikap lebih netral agar muridnya tak ada yang bermusuhan, namun tetap kompak serta saling menjaga satu sama lain. Terlihat saat itu Ausike dan juga Ma Hongjun sedang bersama. Ausike mengatakan kepada Ma Hongjun jika Ma Hongjun sebaiknya harus berlatih dengannya, mengingat perguruan mereka sangatlah miskin, jadi mereka harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Apalagi Ma Hongjun yang memiliki kekuatan roh pelindung api yang sangat langka. Hal itu bisa dijadikan ladang keuntungan yang sangat besar bagi mereka. Jika masyarakat tahu, maka mereka akan secepatnya mendapatkan uang. 就那样吧，好啊，Saat itu Ausike telah melihat kedatangan seorang perempuan. Ausike pun melihat dengan tatapan yang sangat terpukau. Saat itu Ausike tak sadar jika perempuan yang ada di hadapannya telah bertanya kepada Ausike. Akan tetapi Ausike tak meresponnya karena ia masih terpukau akan kecantikannya. Saat itu wanita tersebut bertanya mengenai 7 keluarga besar dari Master Roh, yaitu Sekte Cahaya Kibau dari 3 klan terkenal yang merupakan roh bertipe pendukung. Ternyata tujuan dari wanita itu, ia bertanya tentang perguruan Akademi Silanke karena ia ingin bertemu dengan Master Lande. Sedangkan saat perempuan itu tak sengaja menghina Ma Hongjun, seketika itu Ma Hongjun langsung murka dan berubah menampakkan wujud roh pelindung apinya. Untungnya saat itu datanglah Dai Mubai yang langsung menyadarkan Ma Hongjun dengan cara bertarung hingga membuat Ma Hongjun pingsan. Setelah pertarungan itu terlihat Ma Hongjun yang masih dalam tak sadarkan diri pasca pertarungan tadi. Master Xiao mengatakan kepada mereka jika ini merupakan kekurangan dari roh pelindung yang telah bermutasi, maka mereka akan susah untuk mengendalikan diri mereka sendiri. Maka dari itu semaksimal mungkin mereka harus menjaga Ma Hongjun dengan sebaik mungkin. 可以锻炼应变能力。坏了，先走了。 戴大哥的意思是说，烧多了你。 Sedangkan saat berada di luar, yang bertemu dengan Zuking dan juga Xiao, terlihat seorang perempuan yang masih kebingungan karena ia sangat dibuat tak percaya jika bentuk dari Akademi Silanke sangatlah kecil. Bahkan anak muridnya hanyalah sangat sedikit sekali, apalagi asramanya sangatlah kecil. Lalu pada saat itu Guru Landa pun menemui wanita tersebut.
Kemudian perempuan itu memberikan sebuah surat yang ditujukan kepada Lande dari ayah si wanita itu. Intinya surat itu menginginkan jika Ning Rongrong menjadi muridnya, karena Ning Rongrong sendiri ternyata bukanlah dari keluarga sembarangan, karena Ning Rongrong adalah anak dari pejabat yang berpengaruh di kota. Awalnya Master Lande menolaknya karena kuotanya sudah habis. Namun setelah Ning Rongrong mengatakan kepada Master Lande jika ia diterima menjadi muridnya, maka hutang-hutang Master Lande dengan Ning Rongrong maka akan lunas. Seketika itu Master Lande langsung berubah pikiran dan menerima Ning Rongrong sebagai anak murid didiknya. Lalu Master Lande langsung memanggil Ausike dan juga Ning Rongrong untuk berlatih bersama, karena ternyata Ning Rongrong memiliki tipe roh pendukung sama seperti Ausike. Master Lande saat itu menyuruh mereka berdua untuk berlari 20 putaran. Namun karena dasarnya Ning Rongrong sangatlah bandel, justru ia malah pergi ke Kutasuto untuk bersenang-senang. Hal itu tentu saja membuat Ausike ketakutan karena aksinya takut bila ketahuan oleh Master Lande. Malam harinya saat itu semua murid telah dikumpulkan di halaman. Terlihat saat itu Master Lande telah tiba di lokasi, lalu menyuruh Ausike untuk berlari kembali bersama dengan Ning Rongrong, karena ternyata Master Lande sudah mengetahui jika Ning Rongrong dan juga Ausike telah berbohong kepadanya. Alhasil, mereka berdua harus menerima hukuman tersebut. Saat itu Lande berusaha untuk menyadarkan kekeliruan dari Ning Rongrong tentang pemikirannya mengenai Akademi Silanke. Meskipun Akademi Silanke tak mewah dan memiliki segalanya, akan tetapi semua para muridnya sangatlah berbakat, karena semua murid-muridnya telah berjuang sangat sulit demi masuk ke akademi ini. Singkatnya, di sini film dari Doulo Continuation Season 1 episode 12 pun telah berakhir hanya sampai di sini saja. Kita tunggu kelanjutan dari film ini hanya di channel Sulaiman LS. Semoga film yang Mimin bawakan menghibur teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa lagi di alur film berikutnya. Bye bye.